Pernahkah Anda merasa terjebak dalam kesepian meskipun berada di tengah keramaian? Kesepian adalah epidemi tersembunyi yang mempengaruhi kita semua, melintasi batas usia, pendapatan, dan budaya. Kesepian benar-benar mewabah di masyarakat kita, tetapi sudah berkembang selama beberapa dekade. Kesepian adalah perasaan bahwa saya kurang terhubung dengan orang lain daripada yang saya inginkan. Ini adalah pengalaman yang sangat subjektif dan membuatnya berbeda dari isolasi. Saya bisa sengaja mengasingkan diri dan merasa senang akan hal itu, tapi hanya saya yang tahu kalau saya kesepian. Faktanya, kamu bisa kesepian di tengah keramaian, kesepian dalam sebuah pernikahan, dan juga sangat puas tanpa merasa kesepian sendirian di puncak gunung. Sejak tahun 1950-an, kita mengetahui bahwa orang-orang semakin tidak menaruh perhatian pada orang lain. Dalam beberapa penelitian, sebanyak 60% orang mengatakan bahwa mereka sering merasa kesepian, dan perkiraan terendah adalah 30 hingga 40% orang merasa kesepian. Orang dewasa muda berusia 16 hingga 24 tahun adalah kelompok usia yang paling kesepian, dan di antara orang dewasa yang lebih tua, terdapat peningkatan rasa kesepian terutama karena kehilangan teman dan pasangan. Namun, kesepian tersebar luas di seluruh dunia pada semua kelompok umur, semua kelompok pendapatan, dan semua demografi. Ada banyak faktor yang bertanggung jawab atas epidemi kesepian ini. Faktor-faktor tersebut tidak hanya dimulai ketika revolusi digital. Kesepian juga meningkat seperti yang kita ketahui setidaknya sejak tahun 1950-an, sebagian karena dislokasi sosial. Masyarakat yang semakin mobile mengakibatkan jaringan keluarga dan teman-teman terganggu ketika orang-orang berpindah mencari pekerjaan dan peluang lain seperti pendidikan. Semua hal tersebut di satu sisi merupakan hal yang baik, namun hal ini menjauhkan kita dari tatanan kepemilikan yang banyak kita miliki sejak lahir dan menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk berkreasi dibandingkan dengan dunia layar. Ketika televisi masuk ke dalam rumah di Amerika, terjadi penurunan investasi di komunitas kita. Orang-orang lebih jarang keluar rumah, lebih jarang bergabung dengan klub, lebih jarang pergi ke rumah ibadah, dan lebih jarang diundang. Hal ini tampaknya berkontribusi pada meningkatnya keterputusan hubungan dan meningkatnya tingkat kesepian yang semakin parah karena revolusi digital memberi kita lebih banyak layar untuk dilihat dan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menarik perhatian kita dan mempertahankan perhatian kita, menjauhkan kita dari orang-orang yang kita sayangi. Kita tahu bahwa orang-orang dengan ikatan sosial yang kuat jauh lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal pada tahun tertentu dibandingkan orang-orang tanpa ikatan sosial yang kuat. Penelitian Juliane Holt-Lunstad menunjukkan bahwa kesepian sama berbahayanya bagi kesehatan kita dengan merokok setengah bungkus rokok sehari. Stres adalah salah satu penyebab utama gangguan kesehatan fisik yang disebabkan oleh kesepian. Namun mungkin ada penyebab lain juga. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang kesepian di usia lanjut mengalami penurunan otak yang lebih cepat. Jadi, proses peningkatan atau penurunan stres ini memengaruhi usia otak kita, dan banyak penelitian lain menunjukkan bahwa satu pilihan yang dapat kita ambil untuk menjaga kesejahteraan kita adalah dengan berinvestasi dalam hubungan kita dengan orang lain. Bukan hanya hubungan terdekat yang membuat kita merasa terhubung, tapi semua jenis hubungan. Interaksi dengan orang yang mengantarkan surat, dan kasir yang memeriksa kita di toko kelontong. Semuanya adalah pertemuan santai yang dapat kita jadikan sedikit lebih pribadi, untuk membuat orang lain merasa memiliki, dan membuat kita merasa lebih terhubung. Banyak orang yang kesepian merasa bahwa orang lain tidak ingin bersama mereka. Orang-orang yang kesepian terkadang memberikan pesan bahwa mereka tidak ingin didekati karena mereka takut pada orang lain dan dunia. Jadi, mungkin orang yang kesepian dapat belajar lebih banyak tentang membuat gerakan dan memberikan sinyal yang mengatakan, "Saya ingin terhubung," bahkan ketika mereka sedikit takut untuk melakukannya. Bentuk terapi perilaku kognitif telah dikembangkan di mana orang diajarkan keterampilan sosial, dan bagaimana merevisi asumsi mereka tentang tidak diinginkan oleh orang lain. Rekomendasi saya jika Anda merasa kesepian dan sedikit takut adalah mencari lingkungan. Temukan aktivitas di sekitar orang lain yang membuat Anda nyaman dan lihat perkembangan yang terjadi untuk menghubungkan diri Anda kembali dengan orang lain. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, berkomentar, dan berlangganan untuk lebih banyak konten inspiratif. Bagikan pengalaman Anda tentang kesepian di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasa kesepian meskipun berada di tengah keramaian? Sampai jumpa di video berikutnya.